Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berjudul Apa itu Khodam? Ini penjelasannya dalam pandangan Islam. Istilah khodam tengah menjadi sorotan publik di media sosial. Khodam biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis dan goib. Lantas, apa itu khodam? Kata khodam dalam bahasa Arab mengandung arti pembantu, penjaga, atau pengawal. Perdana Ahmad dalam buku Ilmu Hikmah Antara Hikmah dan Kedok, Perdukunan, menjelaskan khodam merujuk pada jin muslim yang menjadi sahabat seseorang. Sementara itu, menurut Petir Abimanyu dalam buku Ilmu Mistik Kejawen, Menguak Rahasia Hidup Orang Jawa, khodam berbeda dengan jin atau setan, meskipun sama-sama berbadan goib. Khodam dikatakan tidak memiliki nafsu dan jenis kelamin. Lebih lanjut dijelaskan khodam merujuk pada makhluk pendamping yang selalu mengikuti dan menuruti perintah tuannya. Bila seseorang ingin berkomunikasi secara aktif dengan khodam yang dimilikinya, maka dia harus menguasai ilmu khodam. Nur Prabawa Wijaya dalam buku Misteri Khodam pun mengartikan khodam dalam tradisi Jawa dikenal sebagai makhluk yang dapat ditugaskan untuk membantu manusia dalam urusan tertentu. Istilah lain di khodam adalah perewangan dalam budaya Jawa. Melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ali Nurdin dalam buku Komunikasi Magis, Fenomena Dukun di Pedesaan, temuannya mencatat seseorang dapat membayar sejumlah uang untuk memiliki khodam. Hal ini ditemukan di beberapa desa di Jawa. Salah satu temuan Ali harganya bisa mencapai 25 juta rupiah. Mengenai kemampuan khodam, disebutkan dapat membisiki pemiliknya tentang sebuah kejadian. Khodam dalam pandangan Islam. Berdasarkan keterangan sebelumnya, makna khodam masih memiliki pertentangan apakah merujuk pada jin atau bukan. Namun, bila khodam yang dimaksud merujuk pada jin, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terdahulu tentang hukum meminta pertolongan kepada jin dalam urusan tertentu. Dilansir dari Syekh Mustafa Hamdu Ulayan Al-Hambali dalam kitab As-Sadah Al-Hanabila wa Iktilafatuhum Ma-Salafiyah, terjemahan Masturi Irham dan Muhammad Asmui Taman, sejumlah kaum salafi kontemporer dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Al-Fatawa membolehkan hal ini. Menurut pendapat ini, Muslim boleh meminta bantuan pada jin selama dalam perkara yang diperbolehkan kedudukannya. Misalnya memerintahkan kepada mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka lakukan dan melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Demikian terjemahan Majmu' Al-Fatawa oleh Masturi Irham dan Muhammad Asmui Taman. Hal ini bertentangan dengan atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Disebutkan haram hukumnya meminta bantuan kepada bangsa jin maupun memanfaatkan mereka dalam pengobatan ruqyah dan lainnya. Perbuatan tersebut dianggap membuka pintu gerbang kemusyrikan. Abu Ya'la, Ibnu Muflih, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan dari Farsh bin As-Saba Al-Barzati tentang perkataan Imam Ahmad. Beliau pernah ditanya pendapat terkait orang yang diyakini dapat berkomunikasi dengan jin, bahkan jin itu melayani orang tersebut. Imam Ahmad menjawab, "Aku tidak tahu apa ini. Aku belum pernah mendengar sesuatu pun tentang masalah ini. Aku juga tidak menginginkan seorang pun melakukannya. Alangkah baiknya dia meninggalkannya dan itu lebih aku sukai." Selain itu, Profesor Wahba Azwaili pernah ditanya mengenai hukum meminta bantuan berupa jasa atau pertolongan secara umum kepada jin. Ulama fikih tersebut menjelaskan bahwa dilarang meminta bantuan jin dalam bentuk apapun karena termasuk perbuatan tercela secara syar'i, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jin ayat 6, yang artinya, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Mengutip penjelasan Habib Utsman bin Yahya, sebagaimana yang dilansir dalam kata Ustadz, disebutkan Muslim tidak boleh sembarangan berteman dengan jin. Janganlah kita sembarang berteman dengan jin,
apalagi mau main bareng jin atau meminta sesuatu sama jin. Jelasnya. Karakteristik jin dalam Islam. Jin dan manusia memiliki kesamaan meski hidup di alam yang berbeda. Menurut Umar Sulaiman Al-Ashkar dalam Alam Al-Malaika Al-Abror dan Alam Al-Jin wa Asyayatin, terjemahan Kasirun Rahman, jin dan manusia sama-sama diberi akal dan pengetahuan untuk mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta keduanya diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diterangkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku." Kemudian, jin juga akan menemui ajal layaknya manusia. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, "Aku berlindung kepada keagunganmu dan tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati." Hadis riwayat Bukhari. Jin juga menikah dan memiliki keturunan sesuai yang diterangkan dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Allah SWT berfirman yang artinya, "Di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin." Wallahu a'lam bishawab.